Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, pertama, kita akan mengamati, saya akan menerangkan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan jagung. Bunga jagung, karena tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan tanaman jagung. Nah, bunga jagung, di sini bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Nah, proses perkembangbiakannya pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Nah, tepung sari tersebut akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin kemudian sebagian akan jatuh ke kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Maka ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Nah, perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Nah, ini perkembangbiakan pada tumbuhan jagung ini disebut perkembangbiakan secara generatif. Nah, sebelum kita berbicara tentang proses perkembangbiakan generatif, nah sekarang kita amati dulu bagian-bagian dari bunga. Nah, yang pertama di sini adalah kelopak bunga. Ini bagian bawah bunga yang berwarna hijau, ini namanya kelopak bunga. Kemudian bagian bunga yang lain itu adalah mahkota. Di sini mahkota biasanya berwarna-warni. Nah, berwarna-warni tujuannya apa? Agar menarik serangga supaya bisa nempel di bunga tersebut sehingga dapat mempermudah membantu penyerbukan. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya adalah kepala putik. Nah, kepala putik di sini berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Bagian selanjutnya adalah benang sari. Nah, di sini benang sari dalam benang sari ini terdapat serbuk sari yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Nah, proses pembuahan terjadi ketika benang sari jatuh ke kepala putik. Nah, jatuh ke kepala putik di sini. Nah, dari benang sari ini jatuh ke kepala putik, kemudian mereka akan bertemu menjadi bakal biji. Nah, bakal biji bagiannya menjadi seperti ini. Ini, disinilah dari benang sari ini jatuh ke kepala putik, kemudian tumbuh menjadi bakal biji. Nah, ini kemudian yang akan menjadi tumbuhan baru nanti. Akan menjadi biji yang bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, di sini setelah itu Bu Siti akan pengembangbiakan generatif pada tumbuhan ini bisa dibantu ada macam-macam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri, dinamakan penyerbukan sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih satu pohon. Yang ketiga adalah penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis tetapi masih satu famili. Contohnya penyerbukan antara cabai merah dengan cabai rawit. Nah, untuk memperjelas agar kalian juga lebih paham, di sini Bu Guru akan menampilkan gambar. Nah, yang pertama itu penyerbukan sendiri yang tadi itu ya. Penyerbukan sendiri, jadi serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Itu namanya penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. Ya, bunga dari sini jatuh ke kepala serbuk sari dari bunga ini jatuh ke kepala putik dari bunga yang ini. Itu namanya penyerbukan tetangga. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang, yaitu serbuk sari dari satu bunga
jatuh ke kepala putik bunga lain, tapi berbeda pohon, tetapi tanamannya masih satu jenis. Kemudian yang selanjutnya adalah penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain. Ini berbeda pohon dan bunganya juga berbeda, tapi masih satu famili. Itu namanya penyerbukan bastar. Nah, sampai di sini ini adalah sudah saya jelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tugas selanjutnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut.